Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Yogi dan selamat sore juga teman-teman sekalian yang nanti akan melihat video kali ini. Eh, Mungkin di video kali ini saya akan berbicara banyak sekali ya. Ya, mungkin ada beberapa omong kosong atau ada beberapa juga yang terkaitan dengan materi yang akan saya sampaikan, dan mungkin bagi teman-teman atau bagi Pak Yogi bisa mengoreksi saya jika ada yang salah atau ada yang kurang, dikarenakan saya juga masih belajar tentang materi kali ini, dikarenakan Pak Yogi tadi tidak bisa masuk dalam kelas gitu. Jadi tidak tahu saya mungkin benar atau mungkin salah gitu tentang terkait tugas yang diberikan oleh Pak Yogi sendiri gitu. Oke, sebelum itu saya izin memperkenalkan diri dulu ya, Pak Yogi dan teman-teman sekalian. Mungkin ada beberapa yang sudah tahu, dikarenakan ini videonya untuk dilihat untuk berjuta-juta orang di dunia ini. Amin, semoga banyak yang nonton. Saya izin memperkenalkan diri, nama saya M. Fikra Gira Mudasuma, biasa dipanggil Gira. Saya dari Prodi Manajemen Bisnis Industri Informator angkatan 2021 dengan NIM A 01321018. Di sini saya akan mengevaluasi atau memaparkan tentang tugas dari materi teknik komunikasi itu sendiri. Saya di sini mengambil isu atau yang hangat di gelaran Piala Eropa itu 4 tahun sekali. Mungkin Pak Yogi dan beberapa teman sekalian tahu gitu gelaran tersebut gitu. Dan itu kan banyak sponsor-sponsor yang masuk dan juga brand yang masuk gitu. Di sini saya mengambil dari perusahaan Coca-Cola itu sendiri. Mungkin Coca-Cola ini perusahaan yang besar dan sudah banyak dijumpai di beberapa negara ataupun kurang lebih bisa semua negara gitu mencakup ya. Tapi mungkin pemasaran dan penjualannya hanya beberapa negara saja gitu. Dikarenakan situasi tentang distributornya yang kurang gitu. Oke, di sini mengapa saya mengambil Coca-Cola di dalam isu ini yang sedang hangat itu dikarenakan saya pecinta sepak bola ya. Mungkin ada beberapa teman saya juga yang mencintai sepak bola gitu untuk negaranya, dan semoga saja harus ya tahun ini atau tahun depan itu gelaran Piala Dunia U20 itu diselenggarakan di Indonesia, tetapi ada sesuatu hal yang tragedi dikarenakan ada banyak pihak yang mencampuri urusan tentang kemurnian dari sportif antara pihak pemerintah maupun pihak swasta ataupun dari supporter-supporter yang ada di Indonesia gitu. Antusias sepak bola di Indonesia ini sangatlah besar dan sangatlah ramai gitu di kalangan anak muda, anak kecil ataupun orang yang sudah dewasa, orang yang sudah lansia juga masih bisa nonton gelaran-gelaran sepak bola di seluruh dunia maupun di Indonesia. Oke, lanjut ke topiknya ya teman-teman dan Yogi. Saya di sini mengambil Coca-Cola karena ini suatu brand yang besar, tetapi hanya pergeseran antara tempat satu dengan tempat lain itu bisa mengalami penurunan penjualan yang sangat drastis. Dan itu akan saya sampaikan di slide selanjutnya. Oh, sebentar ya teman-teman sekalian, mungkin lagi loading, sinyalnya jelek. Ya, suasana di Politeknik Industri Furnitur ini sangatlah memuaskan dan sangat bisa dibanggakan gitu. Oke, ini ada pengertian sedikit ya tentang
brand dari Coca-Cola itu sendiri merupakan merek minuman ringan terpopuler dan paling laris dalam sejarah hingga saat ini. Tahun ini juga sangat banyak yang mencari brand ini. Dan minuman ini tidak hanya dikonsumsi pada saat acara piknik saja, tetapi juga dapat dikonsumsi pada saat santai atau berkumpul dengan keluarga, berkumpul dengan teman, dan pasangan juga mungkin masih bisa gitu. Kalau ada pasangan, kalau yang jomblo ya dimaklumi saja gitu teman-teman sekalian. Minuman ringan atau soft drink menjadi salah satu bagian gaya hidup remaja saat ini. Dikarenakan penyajian kemasannya yang menarik dan menurut saya juga simpel, kalau yang kaleng itu tinggal dicetekin aja udah langsung diminum. Ada juga yang botol gitu, tinggal dibuka ya langsung diminum. Terus ada juga iklan-iklan minuman ringan ya dikemas dengan nuansa remaja dan juga ada slogan-slogan tertentu yang mempengaruhi pandangan tentang produk dari Coca-Cola itu sendiri. Saya juga ingin menambahkan kalau Coca-Cola ini minuman bersoda favorit saya juga. Ya walaupun agak bersoda, tetapi ini minumannya tuh kayak rasanya tuh khas gitu dan tidak ada di minuman bersoda lainnya gitu. Kita lanjut ya. Oke, ini langsung lanjut di latar belakang masalah saja ya teman-teman dan Yogi. Kenapa saya mengambil ini? Ini suatu hal yang harus saya sampaikan dan harus saya cermati ya dengan teliti gitu. Masalahnya itu hanya pada saat konferensi pers setelah pertandingan Portugal melawan Hungaria di Euro 2021 tahun kemarin. Sang mega bintang yang bernama Cristiano Ronaldo dengan gaya khasnya itu menyingkirkan botol Coca-Cola dan menggantinya dengan botol air mineral. Itu suatu hal yang sangat mengejutkan, terutama bagi pihak Coca-Colanya maupun bagi saya juga terkejut karena cuma menggeser saja itu sudah merugikan pendapatan dari Coca-Cola itu sendiri. Dan kerugian juga mencapai 52 triliun kalau dirupiahin. Terus pada saat saham juga itu ada penurunan sekitar 1,6% itu. Itu lumayan besar ya kalau yang ada yang ngerti saham atau investasi gitu di perusahaan-perusahaan tersebut. Di perusahaan Coca-Cola banyak pihak reporter terus karyawan yang delegasi di Euro tersebut dari pihak Coca-Colanya itu yang sangat terkejut dan sekaligus panik karena kenapa bisa menggeser gitu. Kan selera orang tuh berbeda-beda ya. Karena mungkin bagi pandangan dari Cristiano Ronaldo itu sendiri kesehatan itu penting nomor satu, itu memang betul. Tapi tidak harus untuk menyingkirkan atau merugikan salah satu pihak itu sendiri. Mungkin bagi dia menyingkirkan itu sangat mudah. Tapi setelah dari penyingkiran dari botol Coca-Cola itu tersebut itu banyak menimpa perusahaan-perusahaan yang kerjasama dengan perusahaan Coca-Cola tersebut. Tuh. Ada juga minuman dari Star Beer juga di situ, dan itu juga digeser oleh Cristiano Ronaldo, dan itu juga mengalami penurunan saham dan penjualan juga gitu. Dan saya juga tidak tahu ya kenapa alasan dia menggeser atau menyingkirkan botol Coca-Cola itu suatu konsekuensi dan resiko gitu. Karena ya mungkin dia punya nama besar gitu di kancah sepak bola di dunia, tetapi perilaku atau sifat itu jangan sampai ditiru oleh beberapa pemain sepak bola yang terkenal juga gitu, karena itu bisa menyebabkan kerugian yang sangat besar gitu. Mungkin saja ini cuma 1,6% gitu penurunan sahamnya untuk Coca-Cola. Bisa saja kalau minuman-minuman bir yang lainnya digeser juga, itu bisa lebih parah dan berdampak pada minuman-minuman bersoda yang lainnya itu sendiri. Oke, lanjut ya.
Oke, ini kita langsung masuk ke anatomi mobilisasi. Nah, di anatomi mobilisasi ini suatu pengertian tentang kasus, terus pemicu, terus insiden, terus framing, dan tindakan apa saja yang harus diantisipasi dari kasus tersebut, dan gerakan apa gitu yang harus dilakukan oleh perusahaan Coca-Cola-nya, dan negosiasi apa yang harus dilakukan itu. Mungkin yang pertama itu kasus ya, udah jelas itu brand Coca-Cola di Euro 2021 dan dampaknya 1 tahun ke depan dari 2021 sampai 2022. Untuk pemicunya sendiri itu pemain asal Portugal yang mempunyai nama besar di sepak bola dunia, sang mega bintang Cristiano Ronaldo, menyediakan minuman Coca-Cola dan menggantinya dengan botol air mineral. Itu pemicunya. Dari situ pemicunya dikarenakan bisa menyebabkan suatu pihak atau suatu perusahaan yang terdampak oleh dari pemain tersebut gitu. Dan juga ada eksidennya itu sekitar harga saham juga turun sebesar 1,6% atau, dan penjualan juga turun drastis gitu dari mencapai target ya sekitar berapa triliun, dan sekarang penjualannya berkurang dan mencapai kerugian yang tadi saya katakan itu 52 triliun. Itu uang ya, bukan daun. Kalau daun dijadiin uang saya juga mau gitu. Mungkin kalau semisal 52 triliun itu kalau ditaruh koper itu berapa koper gitu. Untung saja itu pihak dari Coca-Cola ya tidak sampai ini ya menggugat dari sang mega bintang gitu. Mungkin dia punya nama besar, tapi Coca-Cola juga besar juga ya merek dari dulu ya. Gelaran-gelaran sepak bola di dunia juga sponsornya yang paling besar dari Coca-Cola itu. Mungkin nggak tahu ntar Piala Dunia tahun ini atau Euro tahun 2024 nanti. Dan untuk framing atau pembingkaian kasusnya yaitu banyak orang-orang yang membicarakan brand Coca-Cola tidak baik untuk kesehatan. Kenapa saya bilang banyak orang-orang yang membicarakan bahwa brand Coca-Cola tidak baik untuk kesehatan itu karena mereka acuannya itu dari sang mega bintang itu sendiri. Mungkin bagi fans Cristiano Ronaldo dari teman-teman atau dari Pak Yogi sendiri itu mempengaruhi suatu kalangan di masyarakat atau lingkungan tertentu bisa mengikuti apa yang idolanya itu lakukan. Padahal itu hal yang negatif gitu. Tapi bagi mereka itu ya nggak apa-apa, itu idola saya itu. Tapi ya tidak seperti itu gitu. Untuk mencerminkan seorang fans dan mencerminkan seorang idola untuk diikuti oleh para fansnya di seluruh dunia itu. Dan fansnya Ronaldo nih ya banyak juga sih. Tapi saya pendukung Lionel Messi nih. Waduh. Tapi ya gimana ya? Mungkin Portugal ini akan kalah sih ntar ya. Kalah nih. Ntar Argentina sih biasanya yang menang. Juara nanti Piala Dunia. Bismillah. Terus untuk ada tindakan partisipasinya, saya mencantumkan dengan mengajak beberapa pemain bintang juga gitu, yang sekelas dia juga untuk mengajak kolaborasi lah setidaknya. Atau kalau bisa ya jadi brand ambassador ya kan. Siapa tahu bisa memicu pergejolakan ini tentang antusias dari masyarakat gitu untuk ininya. Terus yang kedua itu ada dari saya tuh menseleksi dalam mengikuti event. Maksudnya menseleksi itu kayak kita harus melihat pandangan atau sudut dari suatu event juga gitu. Apakah event itu sesuai dengan produk yang kita salurkan atau kita tampilkan gitu, dengan
pemain-pemain di sana gitu. Dan yang ketiga tuh saya mencantumkan hashtag selera orang tuh berbeda-beda ya gitu. Kenapa selera orang berbeda-beda itu? Karena suatu perusahaan jika memproduksi barang atau minuman atau makanan lah atau baju gitu, itu kan melihat dari antusias atau apa sih yang lagi viral gitu di masyarakat gitu. Dan itu mengeluarkan statement-statement tertentu gitu untuk memproduksi suatu barang atau jasa gitu di dalam lingkungan masyarakat gitu, untuk mencapai target dari penjualan. Dan untuk yang gerakan apa saja sih yang bisa diambil oleh pihak Coca-Cola itu sendiri gitu. Dan saya juga sekaligus sebagai ininya ya kayak strategi gitu ya. Satu, itu berusaha tidak sampai untuk membanding-bandingkan dengan minuman merek lain. Maksudnya tuh tidak membanding-bandingkan yang minuman merek lain tuh kurang lebihnya tuh kayak jangan menyala-nyalakan, terus jangan juga dari masyarakat itu mengikuti tren tertentu gitu. Ya harusnya ikuti tren yang positif, tapi yang negatif juga itu tidak harus diikuti gitu. Maksudnya gitu. Dan ini terjadi oleh pihak Coca-Cola ya gitu. Terus yang kedua itu menggunakan brand ambassador yang saya gunakan. Siapa tahu bisa mendapatkan antusias dari masyarakat itu sendiri gitu. Kayak untuk gerakan itu sih. Dan untuk apa ya, outcomes atau jalan keluar atau negosiasi itu saya mencantumkan yang pertama ya, itu dengan menanggapi dengan santai tetapi sekaligus memperhatikan penjualan. Mengapa saya bilang begitu? Dikarenakan kita boleh santai dan tidak terlalu peduli gitu. Tetapi untuk memasarkan produk lagi gitu, itu kan harus ada hal-hal yang harus dikorbankan gitu. Entah itu dari produk ya, atau dari karyawannya, atau dari pihak-pihak yang kerjasama gitu kan. Itu kan harus ada yang dikorbankan gitu. Terus yang kedua itu melakukan seleksi juga. Ini harus diterapkan sih, karena seleksi terhadap suatu event itu sangat mempengaruhi tentang penjualannya. Kenapa saya bilang itu mempengaruhi tentang penjualan itu dikarenakan suatu keuntungan atau laba atau rugi itu kan harus diantisipasi oleh pihak perusahaan gitu. Ya kalau untuk ya alhamdulillah, kalau rugi ya syukuri aja gitu. Tapi kan harus ada tanggapan atau solusi dari permasalahan tersebut. Mengapa bisa rugi dan mengapa bisa untungnya sedikit gitu. Dan kita sudah melakukan yang terbaik gitu untuk marketingnya gitu. Oke, untuk anatomi mobilisasi itu yang saya tangkap gitu ya. Saya tangkap tuh ya seperti ini gitu. Tapi kalau misal dari tanggapan dari Pak Yogi itu berbeda, itu mungkin bisa diarahkan lebih baik atau bisa apa ya? Bisa memperbaiki gitu. Kayak apa saja yang salah atau apa saja yang kurang gitu dalam materi yang saya sampaikan ini gitu. Oke, mungkin bisa lanjut ya. Oke, masuk ke strategi komunikasi massa ya. Strategi komunikasi massa ini ada 3 sih, saya mencantumkannya gitu. Yang pertama itu ada perencanaan. Nah ini perencanaan ini ya yang dari awal itu gitu, kayak dari tahapan-tahapannya gitu, apa yang perlu diperhatikan, apa yang perlu harus disampaikan gitu, dan apa yang harus diterapkan gitu di dalam pemasaran nanti atau di dalam triwulan mungkin
bisa atau 1 bulan gitu mungkin ya. Terus yang kedua itu ada pengumpulan dan menganalisa data. Pengumpulan dan menganalisa data itu ya kita harus mengumpulkan itu dari pandangan-pandangan dari pihak yang ada di sekitar tersebut. Terus kayak kita mencari tahu tentang kebenaran gitu. Terus kita juga harus memahami apa yang dia sampaikan itu, apa jawaban yang dia ini dia bicarakan gitu. Dan kita juga harus sifatnya juga harus etik gitu, tidak harus memilih-milih orang gitu. Kita juga harus fair juga. Terus ada yang positif, ada yang juga negatif juga. Itu harus kita cantumi juga. Dan itu ada nanti di menganalisa datanya gitu. Analisa data itu kayak filterisasi atau penyaringan dari jawaban-jawaban yang berbeda-beda dari satu pihak ke pihak lainnya gitu. Dan muncullah satu jawaban yang harus kita cari solusinya. Nah, yang ketiga ini adalah cari solusi gitu. Nah, untuk cari solusi ini kan dari tahapan-tahapan yang tadi dulu kan, kayak perencanaan, terus pengumpulan, penganalisan data juga gitu. Dan itu juga harus dipaparkan juga gitu di dalam strategi komunikasi massa ini. Dan ini menyangkut orang banyak juga sih. Makanya saya bilang beberapa pihak itu harus keterkaitannya itu harus diiniin gitu. Nah, untuk yang perencanaan ya teman-teman. Oke. Ini untuk yang perencanaan sih kayak untuk mengetahui bahwa brand Coca-Cola dapat bisa memasarkan produk serta peningkatan penjualannya dengan cara pertama ini memahami terlebih dahulu ya situasi yang sedang terjadi. Kenapa saya bilang memahami terlebih dahulu situasi yang terjadi gitu? Kita harus adanya planning seperti plan A, plan B, dan plan C gitu untuk memahami situasi yang sudah terjadi gitu. Karena kalau kita tidak ada plan dan plan juga itu harus lebih dari satu gitu, tidak harus diacukan oleh satu plan saja gitu. Terus yang kedua itu cari keterkaitan pelaku yang sudah merugikan citra atau merek dari perusahaan yang bersangkutan. Dan ini saya mengambil dari perusahaan Coca-Cola itu. Dan tadi kan itu pelakunya adalah Cristiano Ronaldo gitu. Dan itu harus dibicarakan gitu. Mengapa dan alasan apa gitu. Ditanyakan kepada beliau gitu. Dikarenakan sudah melakukan pemindahan ini botol Coca-Colanya itu. Nah, itu harus dicari dan itu kan sudah ketemu. Dan itu tidak harus dari satu pelaku aja itu. Dan ada juga dari reporter stasiun TV yang saat itu ada di konferensi pers juga. Dan itu kan pasti yang buat viral sesuatu menjadi cepat gitu. Karena zaman digital dan teknologi dan informasi sekarang tuh sangat cepat gitu. Kayak kita cuma buka suatu browser atau suatu website tuh langsung keluar gitu tampilan ada yang terbaru, yang lama, dan yang sedang hangat-hangat ya. Dan juga ada suatu berita gitu yang yang akan ditampilkan gitu. Dan itu mereka sudah rencanakan dari jauh-jauh hari sebelum ditampilkannya berita tersebut itu. Nah, mungkin yang ketiga itu ada diadakannya konferensi pers dengan menggunakan reporter dan stasiun TV ternama dan terkenal gitu. Mengapa harus diadakan konferensi pers gitu? Karena itu kalau tidak adanya satu pihak yang pemberitahuan kepada masyarakat itu juga kan harus ini ya kayak merugikan juga gitu karena ada sesuatu yang bisa membuat itu
merek atau brand tertentu gitu bisa mempengaruhi suatu penjualan maupun produk yang akan dia pasarkan di selanjutnya, dan itu juga bisa mempengaruhi citra dan image dari perusahaan itu. Dan ini ada merek dari Coca-Cola itu sendiri itu karena dampaknya itu sangat luas gitu, karena saya juga merasakannya gitu, kayak apa sedikit itu lihat HP udah ada berita yang terbaru, 5 menit lihat HP ada berita yang terbaru, dan itu update selalu update terus gitu. Dan yang keempat tuh setelah udah melakukan 3 hal gitu, kayak 3 rencana itu masuklah ke tahap pengumpulan data gitu, data-datanya gitu. Nah, ini untuk pengumpulan data dan menganalisis data gitu. Yang kedua gitu, dengan menanyakan beberapa pihak untuk kebenaran faktanya yang terlibat langsung dalam event tersebut. So, karena tadi kita sudah bicarakan ya, kayak ada pihak tertentu gitu, kayak Cristiano Ronaldo lah, atau reporter dan stasiun TV-nya juga, dan yang menyelenggarakan eventnya juga lah. Kita juga harus mencari tahu gitu, kenapa bisa terjadi gitu. Dan itu membuat terkejut semua orang gitu, kayak why, kenapa kayak tidak ada suatu briefing atau suatu pemberitahuan dulu gitu terhadap konferensi pers yang dijalankan gitu. Karena ini levelnya udah mendunia gitu, dan Euro ya, Piala Eropa gitu, dan yang ikuti juga negara-negara Eropa yang terkenal gitu, kayak ya gitu. Walaupun yang menang kemarin Euro adalah Italia gitu, tapi ya gimana ya, tapi di eventnya Italia juga bagus gitu ya. Dan kayak ya perlawan dari Inggris juga lumayan ini, tapi mereka kena comeback gitu di menit terakhir di babak kedua gitu. Kenapa gitu? Mungkin karena bola itu bulat ya, tapi kalau bola itu kotak ya, itu taunya nggak bisa digulingkan gitu. Mungkin bisa digulingkan, tapi harus dilempar gitu. Terus iya main bola harus dilempar, kan nggak bisa gitu. Ya kan, itu sih. Mungkin bagi teman-teman sekalian ya, dia dipersilahkan gitu kalau pendapat saya salah itu, kayak dibenarkan apa yang harus dibenarkan gitu. Oke, yang kedua tuh, nah ini, yang kedua tuh melakukan penyaringan atau memfilterisasi terhadap jawaban yang berbeda. Yang saya katakan tadi ya, itu harus adanya penyaringan dan filterisasi gitu. Kita harus memilih jawaban-jawaban yang yang benar dan sesuai fakta banget di lapangan gitu. Karena yang tahu itu yang di lapangan tersebut. Kalau orang kantornya tahu kan gak enak gitu, kayak dibanding-bandingin kan. Itu juga tidak boleh dibanding-bandingin gitu, kayak harus adanya tempat dan ruangan tertentu gitu, harus bisa memahami situasinya gitu, biar tidak adanya suatu kecemburuan gitu, kayak ya namanya juga orang kantor ya, kalau dikasih kerjaan ya pastinya ngedumel ya, pasti ngoceh-ngoceh gitu, kayak ya kan lu kerja itu buat capek gitu, kalau lu nggak kerja buat capek ya mending lu tiduran gitu. Nah ada juga yang pengangguran gitu, yang dibayar gitu, tapi bukan di negara Indonesia sih. Kalau Indonesia ini negaranya belum maju ya, tapi sedang maju gitu. Tapi nggak tahu sih apa yang maju itu, apa pikirannya maju atau eh, ini uangnya maju, atau maksudnya uang yang maju tuh uang duluan yang maju gitu, bukan bukan tangan duluan yang maju tuh. Harusnya kan tangan duluan, tapi ini uang duluan yang maju tuh, baru bisa dijalankan suatu kasus-kasus yang beredar dan harus diselesaikan gitu. Ya, secara cepat tuh, sehari juga bisa cepat itu. Oh duitnya berapa triliun tadi, 52 triliun itu, wah kalau saya itu waduh, dan saya beliin guys rumah ada gedung investasi itu lumayan.
Oke, untuk yang ketiga nih, setelah menemukan jawabannya itu lanjut untuk mencari solusi dari permasalahan dari perusahaan Coca-Cola tersebut itu. Ya kan udah ketemu gitu, tanya pihak sudah, penyaringan juga sudah gitu. Dan ini yang ketiga ini harus ada solusi. Gitu. Berarti kita harus masuk ke solusi berarti. Nah ini masuk ke solusi. Mungkin solusi ini ada 4 ya yang saya cantumin gitu. Yang pertama itu dengan cara itu melakukan penghasilan untuk event-event yang akan kita sponsori gitu. Karena kalau event-eventnya di rumah sakit itu kan nggak bisa, itu kayak rumah sakit ulang tahun gitu. Terus minta sponsor gitu, datang ke situ itu minimal bersoda gitu. Yang sakit tambah sakit tuh, yang sembuh tambah sembuh gitu. Kenapa saya bilang yang sembuh tambah sembuh gitu? Karena mereka tahu tuh ini tidak harus di apa ya, dicantumin di situ sponsor itu, kayak nggak ada gunanya gitu, kayak ya walaupun cuman bayarannya mahal ya, tapi ya harus tahu tujuan dari produknya juga gitu, dipasarinnya sama siapa dan untuk siapa juga gitu produknya. Nah terus yang kedua tuh dapat mengajak brand ambassador terkenal dan ini nama besar, itu juga bisa salah satu pengalian isu dan juga apa ya, bisa mempengaruhi suatu penjualan atau penyelesaian gitu untuk pihak tertentu gitu. Karena ada dari pihak Coca-Cola ini sesuatu yang apa ya, ya pihak Coca-Cola ini besar gitu. Tapi kalau misal kita tidak ada pengalian isu itu bisa menunjuk kayak kerugian gitu yang sangat besar. Mungkin ini kerugiannya sudah besar gitu. Tapi kalau kita belum adanya apa ya, pengalian isu lagi itu bisa apa ya, bisa mencapai kerugian yang sangat besar lagi tuh, kayak bisa PHK karyawan itu kan, kasihan juga gitu. PHK karyawan gitu. Mereka juga butuh makan gitu. Saya juga butuh makan gitu. Nah saya sekarang ini belum makan ya. Karena saya mengutamakan tugas. Kalau tugas selesai itu baru kita harus makan. Nah, terus yang ketiga ini apa ya, menggunakan tagar selera hashtag selera orang berbeda-beda untuk pengalihan masalah. Pengalihan masalah dari penyingkiran dari botol Coca-Cola itu sendiri gitu. Nah itu kan harus di apa ya, dialihkan gitu ya, masalah itu, atau bisa gitu. Tidak hanya hashtag juga sih mempengaruhi gitu, kayak kita harus menyebabkan masalah lain gitu dengan cara apa, dengan cara ya sesuai fakta gitu dilakukannya gitu. Dan kita harus apa ya, mendorong gitu sesuatu yang benar-benar apa ya, bisa untuk mendapatkan antusias dari masyarakat gitu. Untuk yang keempat tuh ya ini konferensi pers lagi gitu. Cuman ini menghadirkan tuh reporter terkenal gitu, reporter terkenal dan stasiun TV yang terkenal gitu. Dan saya juga bisa apa ya, bisa membicarakan dengan atasan saya dan pimpinan saya gitu. Karena saya di sini sifatnya dari delegasi dari suatu, bukan suatu sih, kayak dari perusahaan Coca-Cola tersebut itu. Bagaimana sih jika terjadi masalah yang tadi sudah saya sebutkan gitu, dan solusinya itu bagaimana gitu. Dan ini saya cantumkan ya menghadirkan konversi pers dan mengundang reporter dan stasiun TV gitu. Karena itu bisa mendapatkan antusias dari customer tetap dari Coca-Cola, dan ataupun bukan bisa menjadi customer tetap gitu dengan konversi pers ini gitu. Ya kita harus punya apa ya, punya pegangan juga gitu, karena masa iya sih kita harus diinjek-injek oleh satu orang, ya lumayan besar juga sih namanya gitu, tapi ya kan perusahaan kita juga besar juga gitu, kayak
ya gedungnya memang besar sih, kita kan orangnya kecil-kecil. Ya begitulah, kayak kita harus memperhatikan suatu pencegahan gitu dan penyeleksian gitu, kayak ya harus dicantumkan gitu. Tuh kayak ya walaupun ada beberapa hal yang harus kita tentukan gitu, apa yang harus kita lakukan dan apa yang kita harus hindari gitu. Itu mungkin sih itu yang solusi gitu, kayak ya itu pendapat saya sih, mungkin dari nanti tanggapan dari Pak Yogi atau dari teman-teman sekalian jika salah gitu bisa dibenarkan gitu. Ya jangan sampai menghujat, tidak baik gitu ya. Ya walaupun salah ya harus dibenari gitu, tapi dengan cara yang baik dan dengan cara pemahaman yang tertentu gitu. Mungkin saya di sini sebagai sebagai delegasi dari perusahaan Coca-Cola itu kayak sudah menjatuhkan kayak solusi gitu, terus pengumpulan data dan menganalisis data gitu, terus ada perencanaan juga gitu terkait dengan Coca-Cola, dengan yang sedang terjadinya gitu, terus ada strategi juga yang tadi saya sebutkan gitu, terus ada anatomi mobilisasi juga gitu, kayak kita harus mungkin suatu tahapan tertentu atau apa gitu yang harus kita suatu kita targetkan gitu, kayak ya harus se-effort gitu ya. Ya walaupun hasilnya nggak tahu ya positif atau enggaknya, untung atau ruginya gitu kan, ya kita juga nggak tahu gitu, sudah ada latar belakang masalah juga gitu, dan ada pengertian juga terkait gitu. Mungkin itu sih kayak materi atau yang dapat saya sampaikan gitu. Tapi ya mungkin kalau dari teman-teman atau dari Pak Yogi sendiri kurang puas dengan pemaparan dari saya atau dari materi saya gitu, atau mungkin bisa bisa di ini bisa diperbaiki atau bisa diberitahu gitu, karena ya saya juga belajar ya kan, belajar juga dari kesalahan gitu. Bisa belajar harus dari yang benar gitu kan, nggak boleh gitu, belajar harus dari yang benar gitu ya kan. Mungkin ini udah terakhir sih, udah terakhir, dan terima kasih gitu. Tapi ya mungkin ada beberapa kalimat itu yang harus saya sampaikan, kayak ini dari pribadi saya sih gitu, kayak ya kita harus gitu ya, dari kesimpulannya saya bisa mendapatkan kesimpulannya sih dari materi yang di sini kita. Kesimpulannya itu kayak kita sebagai brand yang besar gitu, kayak perusahaan yang besar, kita tidak harus tidak boleh kalah dengan sesuatu yang yang bisa menjelekkan atau menjatuhkan suatu citra dari perusahaan kita gitu. Kayak kita harus punya pegangan atau harus kita balas gitu, tapi balas itu bukan balas dendam gitu kayak cara yang jahat. Kita harus balasnya dengan cara yang baik, dengan cara yang yang santai itu, tapi santai tapi jangan terlalu santai juga gitu. Kita juga bingung kan, kayak ya jangan inilah, kayak tidak tahu arah gitu, kayak kita harus tahu arah juga sih, pendapatnya juga gitu, kayak kita membutuhkan pendapat dari orang lain juga gitu, tidak harus satu pihak saja gitu ya, walaupun hanya beberapa pihak gitu, kayak gimana ya istilahnya gitu, kayak di materi ini juga kita dapat gitu, positif juga dapat gitu, terus negatif juga dapat, tapi ya negatifnya jangan disampaikan gitu, kayak
ya harus apa ya, meminimalisir lah kayak suatu event atau suatu penggunaan gitu, kayak ya walaupun minim atau itu dampaknya bisa besar gitu kan. Kayak kita lihat aja kejadian di sepak lain juga gitu kayak oke, mungkin apa ya, itu sih kayak kesimpulan yang saya dapat ambil dari materi ini gitu, kayak ya gitu ya apa, eh, saya cukupkan sampai di sini ya, teman-teman sekalian dan Pak Yogi. Mungkin apabila ada kata-kata yang kurang berkenan didengar oleh teman-teman atau oleh Pak Yogi sendiri gitu, saya minta maaf gitu, dan saya juga mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Dan saya berterima kasih kepada Pak Yogi yang sudah apa ya, sudah memberikan tugas gitu yang ya walaupun cukup apa ya, cukup melelahkan, tapi ya kita harus kerjakan gitu. Masa kita harus menyerah? Kita tidak boleh menyerah gitu. Kita harus semangat gitu. Ya begitu ya. Kayak wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Yogi dan teman-teman sekalian. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya gitu. Terima kasih.